kita mulai pembelajarannya ya, anak-anakku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, how are you, Solihah? Sehat semuanya? Sehat, Us. Alhamdulillah, sehat ya. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya atas semua nikmat yang diberikannya kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga seluruh nikmat yang lainnya termasuk nikmat kebahagiaan ya. Biar kita belajar fisika pada siang hari ini itu lebih menyenangkan. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi lebih barokah begitu ya. Kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini biar lancar semua dengan berdoa. Bu Desi minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, terima kasih Amelia sudah memimpin doa. Selanjutnya Bu Desi akan presensi kalian sambil pastikan kalian on cam ya. Kalau nggak ada kendala, silahkan on cam. Tapi kalau ada kendala, sinyal dan sebagainya, bisa disampaikan ke Bu Desi, nggak apa-apa. Amelia ada? Ada, Bu. Alhamdulillah. Najla? Hadir, Bu. Hadir, oke. Nala Safa? Hadir, Bu. Iya, jadi hari ini itu pertemuan ketiga ya untuk materi momentum dan impuls. Coba Bu Desi, kalian masih ingat nggak sih pertemuan kita yang sebelumnya itu bahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang tumbukan, Bu. Tentang tumbukan, oh iya benar. Yang lainnya? Hukum kekekalan momentum kemarin. Kekekalan momentum, betul sekali ya. Nah, pertemuan ketiga kita akan membahas terkait dengan penerapan konsep momentum dan impuls di kehidupan sehari-hari. Jadi, kita sesuai dengan 4 pilar pendidikan nih, ya. Pilar-pilar pendidikan itu kita itu kalau belajar itu nggak sekadar learning to know. Belajar itu nggak cuma tahu materi, tapi kalian juga mengerjakan, doing, benar-benar ngerjain, kemudian ada manfaatnya belajar. Jadi seperti itu ya. Nah, karena konsep materi itu sudah kalian pelajari semua di pertemuan 1 dan pertemuan kedua, biar lebih lengkap lagi ya learning to do-nya. Jadi hari ini kita akan doing something. Kita akan bikin sesuatu gitu ya. Biar kalian lebih mudah membayangkan, Bu Desi akan putarkan terlebih dahulu videonya. Sudah terputar videonya? Terus emang cara kerjanya gimana kok bisa berbenturan lunak, terus berbenturan itu ada penahan yang lunak, kemudian bisa lukanya nggak parah. Emang cara kerjanya gimana? Ya, Bu. Naya, silakan Naya. Kan airbag ini bentuknya lunak, mantul gitu. Jadi memperkecil gaya impulsif pas waktu terjadi benturan. Waktunya bisa lebih lama. Dari terjadi benturannya itu kayak pas Ibu jelaskan di awal itu yang pernah pemain judo pakai matras itu loh, Bu. Oke, bagus banget. Masih ingat ya penjelasan di awal-awal pertemuan ya. Oke, lanjutnya Bu Desi akan sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama adalah peserta didik atau kalian itu diharapkan mampu untuk menerapkan hukum kekekalan momentum dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Terus kalian juga diharapkan mampu merancang suatu proyek sederhana dengan menerapkan hukum kekekalan momentum secara berkelompok. Kemudian yang ketiga, kalian juga diharapkan mampu untuk menyajikan laporan tentang proyek sederhana tentang penerapan hukum kekekalan momentum. Nah, seperti biasa, Bu Desi sampaikan skema ya, skema kegiatan belajar kita pada siang hari ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian nanti kita akan langsung membuat langkah-langkah pembuatan proyek, kemudian nanti kalian akan bekerja secara kelompok ya untuk membuat proyek, lalu kalian akan presentasikan di depan kelas, kita diskusi, dan kita akan
sampai ke kesimpulan dan penutup. Ya, kalau sebelum-sebelumnya kan hanya presentasi saja, tapi ini ada buat produknya yang biasanya kelompok Bu Desi bagi menjadi 4. Di pertemuan ini kita Bu Desi bagi kalian lebih banyak lagi sehingga kelompoknya hanya 3 saja. Nah, selanjutnya Bu Desi akan jelaskan, jadi langkah-langkah proyek yang akan kalian lakukan, itu apa saja sih, dimulai dari apa saja ya. Nah, bikin proyek itu ada 3 tahap. Ya, yang pertama kita merancang dulu. Kemudian tahap yang kedua adalah pembuatan produknya. Kemudian yang ketiga adalah tahap laporan hasil produk. Sehingga aspek yang Bu Desi nilai pada pertemuan ini adalah ada 2 aspek, yaitu aspek pembuatan produk dan presentasi hasil proyeknya. Ini ya, yang pertama sesuai enggak proyek yang kalian buat dengan tema kita. Kemudian perencanaannya benar atau tidak, pelaksanaannya baik atau tidak. Kemudian presentasi hasil proyeknya bagaimana. Jadi kita langsung aja ke tahap pertama dari pembuatan proyek, yaitu pertanyaan mendasar. Jadi kalian, langkah pertama itu kalian harus mengajukan sebuah pertanyaan mendasar terkait dengan permasalahan apa yang ingin kalian selesaikan. Contohnya adalah airbag tadi ya. Nah, ini di LKPD yang Bu Desi bagikan itu sudah Bu Desi bantu kalian untuk kalian bisa lebih mudah gitu ya mengerjakan proyek ini ya. Jadi kalian bisa isi sesuai dengan urutan yang ada di LKPD. Seperti biasa, kalian silahkan assign ya sesuai dengan kelompok. Oke, kelompok 1 kira-kira mau bikin apa? Kalau pertanyaannya kayak gini, bisa nggak Bu, bagaimana caranya meminimalisir kerusakan pada barang yang dibungkus? Solusinya box ajaib, Bu. Bagian kerjanya seperti ini, Bu. Pembuatan proyek nanti Reinda sama Rifka. Pembuatan presentasinya nanti ada saya, Rina, sama Safin. Oke, silakan lanjut aja. Ya, ini yang pertama alatnya ada kardus, Bu. Ada kardus, kemudian ada kertas nanti buat covering, terus ada gabusnya ini yang nanti jadi penahan, kemudian alat-alatnya ada lem, terus nanti kita juga tempel pakai double tip, ada gunting juga, sama ada penggaris, sama cutter. Kembali lagi ke room utama. Tadi kalian sudah selesaikan ya proyek yang kalian lakukan. Berarti kita langsung aja ke presentasi ya. Urut aja ya dari kelompok 1, terus nanti dilanjutkan kelompok 2, terus lanjut kelompok 3. Baik Bu, saya dari kelompok 1 izin menyampaikan presentasi kelompok kami. Kami membuat box ajaib. Pertanyaannya, bagaimana caranya meminimalisir kerusakan pada barang yang dikemas dalam suatu kemasan? Pemecahan masalah atau produk yang akan dirancang adalah box ajaib. Hasil produk, box ajaib, box yang dirancang agar mengurangi gaya impulsif saat terjadi benturan dengan memasang styrofoam di permukaan dalam box sehingga bisa meminimalisir kerusakan barang. Perancangan produk. Yang pertama, merancang desain roket. Yang kedua, pembuatan langkah-langkah dan jadwal. Yang ketiga, penyediaan alat dan bahan. Yang keempat, langkah-langkah pembuatan roket air. Yang kelima, pembuatan roket air. Dan yang terakhir, pembuatan laporan hasil proyek. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan replika bandul Newton. Penerapan konsep hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada prinsip roket dan mesin jet. Sekian dari kelompok 3, maaf bila ada banyak kesalahan. Dari kelompok 3, kita beri aplaus juga ya buat kelompok 3. Oke, sebelum kita bahas
Kita diskusi kelas dulu ya. Ibu, saya mau bertanya sama kelompok 1. Oke. Pertanyaannya, apakah cara kerja box ajaib itu sama dengan cara kerja helm? Sama, Bu. Cara kerjanya sama karena sama-sama meminimalisir kerusakan atau luka pada penumpang. Oke. Betul sekali ya. Jadi cara kerja helm, kemudian box ajaib yang tadi dibuat oleh kelompok 1, kemudian juga apa tadi airbag ya, itu punya prinsip kerja yang sama, yaitu dengan memperkecil gaya impulsif. Itu diberi bahan lunak sehingga gaya impulsifnya kecil. Kalau gaya impulsifnya kecil, kemudian selang waktunya menjadi lebih besar, benturan atau tumbukannya itu dalam selang waktu yang lebih lama, itu meminimalisir kerusakan. Kalau pada helm berarti meminimalisir kerusakan pada penumpang ya. Jadi ya, ini gambar-gambar yang ada di layar kalian itu adalah aplikasi dari penerapan konsep momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama ini gambar apa? Helm. Terus ini apa ini? Sarung tinju. Sarung tinju. Kalau semua sudah jelas, berarti kita menuju ke kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran pada siang hari ini? Bu Desi minta tolong dibantu dari kalian untuk menarik kesimpulan. Banyak pengaplikasian konsep momentum dan impuls di kehidupan sehari-hari. Kayak helm, terus airbag. Oke. Baik, betul sekali. Jadi kalian sebagai peserta didik, siswa yang belajar fisika, kalau ditanya emang belajar fisika apa gitu, yang dipelajari apa gitu ya. Ternyata banyak banget penerapan di kehidupan sehari-hari yang dekat banget dengan kita. Itu semuanya menggunakan prinsip-prinsip fisika. Contohnya helm. Oh, kenapa kau pakai helm? Kayaknya sepele, ternyata itu adalah konsep fisika gitu loh. Selanjutnya untuk evaluasi pertemuan kita yang ketiga, sama seperti yang di pertemuan kedua, kalian ada tugas, pertemuan 3 ada 5 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Sudah Bu Desi cantumkan tugasnya di LKPD. Baik, karena ini pertemuan ketiga, ya, ini adalah materi momentum dan impuls itu sudah selesai, sehingga pertemuan berikutnya kita akan melakukan evaluasi berupa penilaian harian, PH. Desi ucapkan terima kasih atas kerja keras kalian, terima kasih atas semua partisipasi kalian pada siang hari ini. Dibuka dengan doa, berarti kita tutup juga pertemuan kita pada siang hari ini juga dengan doa. Ada yang bantu untuk menutup dengan doa? Silakan. Mari kita tutup pelajaran siang hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Syakira sudah menutup pertemuan kita dengan doa. Sekali lagi, Bu Desi harapkan kalian tetap menjaga kesehatan ya, jaga protokol kesehatan, hati-hati, waspada ya. Kalau keluar benar-benar pakai masker yang tertib ya, karena keadaan di luar sana sangat berbahaya. Jadi lebih baik di rumah aja. Kita sudahi pertemuan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.